Om Swastiastu, selamat pagi saudara-saudara petani dimanapun berada, baik yang sudah bertani maupun yang akan bertani. Perkenalkan, nama saya Gede Suparman. Saya lahir besar di sebuah desa yang bernama Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Singaraja, Bali. Untuk saat ini saya sebagai pengelola P4S Petani Muda Keren. Saya bergabung di P4S Bali Organik Kultur, bergerak di bidang pembuatan pupuk organik, baik padat, pupuk organik cair, berbagai agen hayati, terutama tentang jamur trichoderma yang berperan sebagai jamur antagonis, serta pembuatan pestisida organik. Adapun dalam keseharian saya di sini adalah saya sebagai pengelola dan saya mempekerjakan teman-teman yang mau bergerak di bidang, kalau di bidang ini tentang pembuatan organik bisa kita bilang, tapi saya lebih tertarik menganggap ini adalah sebuah gerakan bagaimana kita mengelola lingkungan dengan bijak. Karena lingkungan itu sebenarnya tidak akan ada yang kotor kalau semua limbah-limbah yang ada di rumah tangga, peternakan, pertanian kita manfaatkan kembali sebagai pupuk dan kita kembalikan ke tanah sebagai kesehatan tanah, mencakup kesuburan tanaman, itu jauh akan lebih bagus. Dan belakangan karena kita menggunakan ini di sebuah pertanian, kita sebut ini upaya dalam pembuatan pengelolaan pertanian organik. Sejatinya inilah campuran antara titik temu antara pertanian organik dan kita menjaga ekosistem lingkungan. Jadi ini nanti mungkin saya akan pikirkan bagaimana mengkreasikan keduanya ini agar apa? Agar orang-orang tidak menganggap lagi sampah itu limbah itu menjadi sampah dan akan mencemari lingkungan. Semuanya itu akan bermanfaat. Jadi sejatinya nggak ada sampah di dunia ini. Yang ada hanya limbah yang kita kembalikan lagi dari tanaman, dari limbah hewan, dari limbah rumah tangga itu menjadi pupuk lagi, kembalikan ke tanah menjadi nutrisi bagi tanaman lagi. Cuman itu saja. Nah, dalam proses itu tentu kita harus melakukan sesuatu ya. Ini sebuah misi yang kita mulai dari sini. Bahan-bahannya ini tentu saya dapatkan dari peternak-peternak. Peternak kecil, baik perseorangan atau kelompok tani, kelompok peternak banyak, ada program Simantri, program Yupo pun. Sebenarnya itu program yang bagus, tapi belum punya pengelola, belum dilatih serta oleh pemerintah atau orangnya yang belum mau. Karena ini sebuah mindset bahwa orang mengatakan bikin pupuk organik itu susah. Jadi sementara kita rekrut dulu, kohenya kita ambil dari peternak yang ada di dekat dulu di lingkungan. Kita bekerja sama dengan GLH, beberapa peternak dan pengrajin koko fiber yang itu limbahnya dulu nggak kepake dalam berupa ya kayak kokopit seperti ini. Ini adalah produk turunan yang dulu tidak pakai. Padahal ini kandungan kaliumnya tinggi. Ini bisa kelola, kita jadikan sampah. Jadi kita jadikan pupuk, jadi nggak ada sampah lagi. Dan kita juga bisa membantu mereka yang dulunya hanya mencari fiber. Ini kebuang kan lumayan buat menutupi kos mereka, jadi nggak ada yang kebuang. Mencemari lingkungan tidak, menekan kos mereka, dibilang menekan kos juga tidak, tapi menambah penghasilan. Ini saya dari kecil memang bercita-cita ingin jadi petani organik. Saya banyak punya keyakinan bahwa dunia ini diciptakan oleh bakteri dan mikroba. Jadi semuanya ini sudah ada di alam. Dan ketika dari kecil saya mendengar orang tua yang mengeluhkan bahwa sebelum datangnya pupuk-pupuk sintetis kayak sekarang gitu, orang pada mengeluh, pupuknya sekarang palsu nih, pupuknya kadarnya mengurang. Ternyata besar-besar saya berpikir bahwa yang bikin hancur lahan kita itu ya bukan petaninya. Petaninya iya karena otomatis sebagai pelaku, tapi di sini ada sistem. Petani itu dipaksa menggunakan yang serba kimia, serba sintetis, serba cepat, akhirnya terjadi kehancuran pada tanah. Nah, ketika tanah itu sudah nggak bagus, bakteri dan mikroba pengurainya itu sudah nggak ada, semua mati. Nah, kehidupan mikrobiologi di tanah ini kan mati dan tanahnya menjadi mati, menjadi keras, menjadi asam. Jadi pupuk apapun yang diberikan itu nggak akan menjadi sebuah nutrisi bagi tanaman, nggak bisa terserap. Unsurnya banyak tapi terserap nggak bisa. Nah, itu kuncinya. Makanya di dunia ini kita nggak usahlah membunuh bakteri A, bakteri B, tapi kita seimbangkan saja. Kalau di sana banyak bakteri yang tidak baik, ya kita masukkan bakteri yang baik sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya.
baik berupa cairnya maupun kita taruh juga di pupuk organik padatnya. Nah ini yang akan menghidupkan kehidupan itu lagi. Makanya saya punya tagline bahwa pertanian organik ini adalah sebuah pertanian dari mati kepada hidup, dari hidup kepada mati, berputar di sini saja. Nah, roh pertanian itu adalah bakteri dan mikroba itu sendiri. Jadi sebenarnya ini adalah substrat bagi tanah dan tanaman. Ini tempat hidup mereka dan makanan mereka. Ini dalam kerjanya kayak kita di pertanian itu sekarang kan pemerintah bekerja sama dengan TNI. Ini kayak TNI, dia menjaga kedaulatan lingkungan kita, mendaur ulang menjadi nutrisi. Jadi kan luar biasa sekali. Saya juga bagian dari orang yang bangga bahwa TNI juga siap bersatu untuk ketahanan pangan Indonesia. Saya menemukan titik temu di sana. Dan kedepannya misi Tiang ya, setiap peternak, setiap orang, atau setiap daerah, atau pemerintah, latihlah orang-orang, turunkan agar bisa membuat yang kayak gini. Kalau tidak masif, ini akan menjadi sebuah tagline, sebuah kepompong wacana. Karena dari dulu, dari kecil ini sudah digaungkan, tapi tidak dilakukan. Nah itu tujuan saya datang ke sini dengan membuka P4S, karena ada program pengembangan swadaya mandiri. Agar apa yang saya bisa, saya bagikan. Apa yang saya belum bisa, banyak kok teman-teman penggerak dunia organik di Bali, di Indonesia, tapi belum disambut atau belum diwadahi. Jadi kita sebagai masyarakat, kalau saya sendiri merasa terpanggil. Ini yang saya bisa berikan, ya ini yang saya bagikan. Karena saya nggak bisa memberi apa-apa kepada orang lain, tapi dengan ilmu, dengan apa yang saya bisa, saya bagikan, dan dengan apa yang saya belum bisa, saya pelajari, kita sebarkan. Ya ini kan sekolah lapangan yang semestinya. Bukan sekolah lapangan yang kita lakukan di sebuah kelas tertentu, tapi tidak langsung menyentuh bendanya. Ini akan menjadi lambat. Saya ingin menjadikan ini adalah sebuah proses pendidikan. Jadi orang belajar teorinya sedikit, paham sedikit, langsung bikin. Masalah bakteri mikroba penelitinya kita sudah banyak punya peneliti, ya ambil aja. Ke depan saya ingin bekerja sama dengan instansi-instansi, terutama di para akademi ya. Kita di Bali punya Warma Dewa yang punya pertanian, terus ada Udayana lagi yang punya pertanian. Atau janganlah pertanian, analis kimia, walaupun itu kita bicara organik, tapi dalam prosesnya kan tetap saja terjadi proses kimiawi dan biologis. Ya kita bisa bekerja sama dengan mereka. Saya hanya melihat banyak sekali lulusan-lulusan mahasiswa kita yang bergerak di bidang analis kimia, di bidang pertanian, agrobisnis, tapi keluarnya mereka mencari kerja. Ini sebuah kebodohan bagi saya, kebodohan dirinya sendiri. Ketika dia keluar tak mendapat PNS dan menjadi guru, bayangin mencari 4 tamatnya ribuan, satu kampus itu di Bali. Terus mereka punya ilmu, nggak berpikirkan saya mempelajari ilmu ini, saya ingin bisa, ingin tahu, keluar saya tidak menjadi guru, saya ingin menjadi guru dari sini saya untuk diri dan lingkungan. Dengan membuat pupuk organik dengan kemampuan yang dia bisa, dengan analis kimia yang dia bisa, itu kan luar biasa sekali. Itu namanya berkarya, ngapain lagi bekerja? Kalau pertanian itu memang sebuah pilihan. Ada yang pakai kimia sintetis, ada yang organik. Tapi buat saya pribadi, yang cinta akan tanah air ini, saya harus seperti tagline saya. Saya berharap dan saya yakin hanya pertanian organik jawabannya. Karena dari hidup kepada mati, pada mati untuk hidup, itu nyawa dari tumbuhan, dari tanah, dari manusia, hewan, itu sebenarnya bakteri dan mikroba saja. Itu para peneliti sudah mengatakan bahwa ledakan dunia ini kan bakteri dan mikroba itu, dari atom, senyawa, semuanya kan kayak gitu saja. Ini sudah kita ketahui, kenapa kita tidak lakukan? Saya yakin dengan pertanian organik jawabannya. Kalau mau bertanya, mau sekarang, dengan ini nggak bisa, dengan itu nggak bisa, ingat-ingat deh. Sebelum kimia sintetis itu masuk, ingat-ingat deh leluhur kita dulu. Sekarang tinggal bagaimana kita mengembalikan lahan-lahan yang sudah kita anggap mati, tidak ada bakteri dan mikrobanya itu. Kita kembalikan, kita kasihkan pupuk organik padat dan cair, kita berikan bakterinya, berbagai jenis lah yang baik untuk pertanian. Itu aja kembali. Optimis dengan pertanian organik itu bisa. Dulu nggak ada yang kayak gini. Wah, kan kita punya tagline, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Asing dinandur sarwa mupu, asing dinutap sarwa nadi. Apalagi yang kurang? Sudah disiapkan semuanya oleh semesta ini. Dan mereka nggak pernah berkhianat pada kehidupan kini. Karena kitalah yang mengganggunya, ambisi kita kasih yang serba sintetis, datangkan dari luar dengan biaya mahal.
Kadang sekarang masuk satu paket, bibit ini, pupuknya harus ini, obatnya ini, kalau nggak dikasih tidak menghasilkan. Jadi benar bisa menghasilkan yang banyak, tapi biaya produksinya tinggi. Ini apa bedanya panen berlimpah laba nggak ada? Mending pakai organik tuh. Mungkin secara produksi sedikit lebih turun, tapi biaya produksinya jauh lebih rendah, kualitasnya jauh lebih bagus. Kita panen 100 kilo bisa jual 90 kilo, daripada panen 100 kilo jualnya cuma 50 kilo, sisanya sampah. Kasihan dong capek-capek petani. Ya kalau sayuran cuma 30 hari, kalau pohon yang kita tunggu lama-lama, lalu kita kasih suplemen dengan apa layaknya dengan seorang atlet, biar dia jago menang, kita kasih push dengan hal-hal untuk memacu tubuh mereka. Sama halnya dengan tanaman, kan nggak akan panjang usia mereka. Bayangkan ini petani, contoh menanam durian, 5 tahun baru belajar berbuah, terus kita buru-buru ngebut ngasih dia berbuah lebat, usia ke 7 tahun, 8 tahun mati. Apa yang kita wariskan? Jangan bilang karena cucu, diri kita sendiri udah nggak dapetin. Jadi ini yang penting kita lakukan, karena kalau mau pertanian yang berkelanjutan, berkepanjangan, kembali aja ke organik. Biarkan alam bekerja. Kita hanya menyeimbangkan itu saja. Apa yang belum ada itu kita kasihkan. Baiklah sahabat tani semua, jika ada yang ingin membuat pupuk organik padat, ini salah satu contoh. Pertama saya akan perkenalkan semua bahan yang saya gunakan. Ini salah satu bahan yang saya gunakan. Ini adalah arang sekam halus. Ini kita dapatkan dari limbah pengeringan gabah. Lupa saya namanya, itu pokoknya sekarang kan proses cepat itu pengeringan gabah menggunakan tungku ya. Jadi pemanasnya itu menggunakan arang, menggunakan sekam padi itu sendiri. Itu sudah bagian dari produk turunan dan sistem kerja yang bagus menurut saya. Ya, itu kita gunakan. Di sini kita mendapatkan salah satunya adalah unsur sedang yang sangat vital juga. Kecil tapi harus ada. Ini unsurnya ada silika. Banyak lagi unsur yang lain, itu bisa lihat di YouTube lah penjelasannya. Itu salah satu alasan saya menggunakan. Dan ini arang ini dia bisa menjadi rumah daripada mikroba dan menjaga suhu. Serta dia juga membantu untuk menjaga kestabilan kesehatan. Ini bahan selanjutnya, ini juga limbah dari pengrajin serat yang namanya coco fiber. Biasanya sekalian saya perkenalkan, kalau di luar itu serat dari coco fiber itu ya digunakan untuk jok-jok mobil mewah malah, tapi kita nggak tahu gitu. Nah ini sebenarnya hal-hal yang perlu kita kaji. Nanti siapa tahu ada petani di Bali yang bisa mensuplai untuk kegiatan otomotif. Tapi saya di sini ya saya ngambil limbahnya saja lah. Saya ambil kokopitnya sebagai salah satu bahan pembuatan pupuk di sini. Sebagai menjaga kelembaban, menjaga kerekahan tanah, juga dia punya kalium sekaligus kalsiumnya. Dalam proses kerjanya ya, ini penting sekali kita kasihkan Ecoderma, terutama jenis Harsianum, karena banyak yang mengatakan bahwa kalau kokopit itu kan bagus tapi kadar taninnya tinggi gitu. Ya, peneliti pun mengatakan begitu, saya sepakat. Cuman di sini ada salah satu jenis terigu yang mampu menekan taninnya agar tidak mencemari lingkungan dan tidak meracuni tanaman. Itu namanya jenis Harsianum. Gunakan saja terigu itu, akan cukup membantu bagi penekanan tanin itu sendiri, hingga aman bagi petani. Nah, selanjutnya perkenalkan ini kotoran sapi. Ini kotoran sapi kita dapatkan dari petani-petani di lingkungan sekitar. Dulunya ini mereka nggak tahu, karena di lingkungan kita berada ini banyak sekali peternak-peternak sapi yang punya 2 ekor, 1 ekor. Mereka jadikan sambilan lah. Banyak juga para buruh yang bekerja tapi sorenya mereka nyabit, punya sapi nggak punya kebun ya. Dulu dibuang-buang ini, malah mencemari lingkungan. Nah itu yang kita manfaatkan. Kita ambil, kita bayar ya sepantasnya, lalu kita gunakan sebagai pupuk. Dari limbah menjadi berkah. Ini lumayan lah. Tapi kalau kita bermain organik, jangan pernah jijik. Ini nggak ada penyakitnya. Ini kelihatannya aja kotor, tapi sebuah penyakit itu bisa kita atasi dengan bakteri dan mikroba sebagai penetralnya. Nah, buat rekan dimanapun, terutama di dalam pandemi COVID ini, banyak yang jijik ketika melihat kotoran. Sejatinya ini yang kita pandang kotor, namun kerjaan kita bersih ya. Mari kita rubah mindset kita jadi yang
bau menjadi harum, jadi limbah menjadi berkah. Sesimpel itu. Dan ini bisa menghasilkan apa kita bilang sebuah pendapatan bagi kita ketika sudah menjadi pupuk. Dan kita jual ke petani menyehatkan lingkungan. Banyak keuntungan dari pembuatan proses ini kalau kita jabarkan. Nah, kalau ini kotoran kambing. Ini kalau tadi di kotoran sapi secara umum nitrogennya lebih tinggi, ya kita sebut kadar N lah. Nah, kalau ini kita bisa dapatkan kadar P dan K yang lebih tinggi untuk membantu kelengkapan daripada unsur pupuk yang kita buat nanti, sehingga menjadi semakin komplit lah bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, inilah proses-proses yang kita lakukan dalam keseharian kita di sini. Ini metode yang saya gunakan ya. Ini tidak baku. Dalam teknik pencampuran saya masukkan dulu pupuknya, karena dia ringan, terus masuk menyerap air yang banyak. Lalu saya masukkan kotoran sapi, kotoran kambing boleh, tapi kotoran sapi di tengah dan kotoran kambing paling atas. Nah, kebetulan stok dari DLH belum datang. Habis itu ini kita siram dengan EM4 dulu, kita aduk, baik menggunakan cangkul atau bisa menggunakan traktor. Terus kita kasih hijauannya yang kita kerjasama dengan DLH. Setelah kita aduk itu kita isikan EM4, kita aduk rata, terus lalu kita masukkan trichodermanya yang sudah di-mix dengan trichoderma cairnya yang sudah kita aktifkan terlebih dahulu, dan langsung kali sistem saya gunakan di sini langsung dicampur dengan guano dari kotoran kelelawar, itu langsung saya siramkan, langsung saya aduk, dan dalam proses pengadukan itu serata mungkin. Setelah itu kita biarkan, kita fermentasi selama 21 hari. Dan dalam proses itu kita harus mengatur suhunya, mengontrol suhunya. Di sini saya menggunakan sistem fermentasi panas. Kenapa sistem fermentasi panas? Karena terkadang kita biarkan suhunya itu sampai 70 derajat. Banyak pertanyaan, apa bakteri dan mikrobanya nggak mati? Mungkin mati. Tapi saya biarkan dulu proses kerja panas itu terjadi agar biji-biji dari rumput itu juga menjadi terfermentasi dan terkondisikan, sehingga dia tidak bisa nanti ketika digunakan di sawah tidak tumbuh di sana. Nah, setelah 21 hari itu dingin, baru kita giling, kita tepung. Dalam proses penepungan setelah halus sebelum dikemas, kita perkuat lagi dengan trichoderma. Dan trichoderma yang saya gunakan di sini itu sampai sekarang ada 4 jenis. Yaitu ada Arsianum, Dirite, Risesi, sama Konini. Sekaligus saya juga menambahkan gliotoxin, BPR juga masuk di sini, Metarhizium juga masuk di sini. Itu dalam proses terakhir yang kami lakukan. Sehingga pupuk kami ini ya bisa dikatakan lumayan berkualitas lah. Nah, untuk yang masalah kualitas dan lain sebagainya, itu tanyakan langsung kepada konsumen-konsumen yang sudah pernah menggunakan. Ini ya andalan kita di sini. Ini jenis bakteri, karena kami dalam proses pembuatan pupuk organik yang kami lakukan itu kami menggunakan bakteri dan juga jamur. Ini bakterinya yang banyak di pasaran itu kan EM4, tapi kita juga bisa bikin sendiri di sini sesuai apa yang kita butuhkan. Selanjutnya ini adalah jamurnya. Jamur yang kita cairkan, jamur trichoderma. Nah, ini yang kita gunakan sebagai fermentasinya. Nah, dan ini juga ada jakabanya. Kalau orang bilang jamur jakaba itu kan, ini kita sebut peplo. Ini dia jenisnya. Habis kita fermentasi pertama menggunakan bakteri berupa E4 dan trichoderma cair. Yang saya jelaskan tadi, kalau panas bakteri dan mikrobanya mati nggak? Mungkin mati dan lemah, tapi biarkan dulu mereka bekerja agar membuat proses fermentasi itu menjadi benar-benar sempurna sesuai yang keinginkan.
Setelah dingin di 21 hari sebelum pengemasan baru kita masukkan ini. Lagi kita masukkan 4 jenis trichoderma itu, termasuk BPR dan metarisiumnya, tapi di sini kita sudah mix dengan kotoran kelelawar untuk memperkaya nutrisi dari pupuk itu sendiri. Di sini kita menambahkan nutrisi agar mendapatkan P dan K-nya yang lebih tinggi, sekaligus kotoran kelelawar plus fosfat alam itu adalah rumah sekaligus makanan terbaik bagi perkembangan bakteri dan mikroba. Itu kuncinya sekali. Yang orang lain nggak mau ungkap, saya ungkap di sini untuk apa? Untuk kemakmuran, kemajuan pertanian organik Bali secara khususnya, Indonesia pada umumnya. Mari kita kembali ke pertanian organik, kepada hidup untuk mati, dari mati kepada hidup. Nah, ini saya juga perkenalkan ya. Di sini kami selain memproduksi trichoderma untuk kebutuhan pembuatan pupuk padat, ini juga ada trichoderma cair yang kami jual di sini. Kami sediakan untuk para konsumen, para petani. Ini bisa juga langsung digunakan untuk mentreatment tanah dan tanaman yang kurang sehat. Ada juga pupuk organik cair yang berupa guano cair. Terus ada ini beberapa agen yang juga ada Pseudomonas pluriensien, ada Banibacillus polyxma. Tapi di sini juga sudah terkandung dalam komposisi yang kita atur. Tapi kalau mau yang mengusus, kita bikinkan juga yang mengusus. Kalau mau satu ramuan ya adanya di sini. Tapi kalau yang mencakup langsung agen hayati dan nutrisinya ada di guano cair. Adapun tujuan dari kami adalah tidak hanya menjual produk padat, menjual produk cair. Tapi siapapun nanti yang ingin belajar untuk membuat yang seperti ini, mengembangkan, kita siap mendampingi dan berbagi apa yang kita bisa. Ini tujuan kami di sini bukan untuk membuat produk saja lalu menjual, tapi kita berharap juga petani lain agar bisa mandiri pupuk, agar bisa membuat. Itu juga tujuan daripada kami. Selain kami jualan, kami juga ingin membangun jiwa raga pertanian yang ada di Bali. Ini produk organik padat kami. Ini kita produk Bali Organic Kultur, kita beri nama Mutu Manikam. Inilah hasil akhir dari proses tadi. Ini setelah pengemasan, setelah usia 28 hari fermentasi, ya kita bisa lempar ke pasaran atau ke konsumen. Ini adalah pupuk organik padat yang kaya akan unsur makro, sedang hingga mikro. Selanjutnya ini bisa digunakan untuk semua jenis tanaman apapun saja. Asal petani nanti yang mengatur komposisinya. Ini sejatinya untuk menyehatkan dan menyuburkan tanah. Nanti masalah unsur apa yang mau diambil tanaman, itu biarkan bakteri dan mikroba yang tugasnya untuk menyiapkan. Kita juga tinggal siapkan bahannya ini saja. Ini salah satu produk padat kami. Ini bisa untuk pertumbuhan vegetatif maupun generatif. Tapi generatifnya kini ya kita belum untuk tanaman-tanaman yang benar-benar keras ya. Ketika orang petani membutuhkan kadar kalium dan fosfat yang lebih tinggi, kami juga punya produk yang namanya produk guano dari Bali Organic Kultur. Itu kita bikin dari kotoran kelelawar serta fosfat alam. Nah ini pupuk padat kami yang kaya akan P, K, kalium, kalsium. Dan sini perkaya dengan unsur-unsur sedang lainnya. Ini bahan bakunya adalah berupa kotoran kelelawar dan fosfat alam yang kita juga selalu melakukan fermentasi sebelumnya. Walaupun bahannya itu bagus, kita tetap fermentasi agar bakteri dan mikroba itu nanti yang punya tugas kerja untuk mengeluarkan unsur-unsur yang dia kandung sehingga bisa diserap oleh akar tanaman. Di sini juga selalu kami berikan trichoderma, rhizobium, apapun bakteri dan jenis mikroba lainnya. Nah, sekian pengenalan kami tentang pengelolaan P4S Petani Muda Keren yang saya kelola. Jadi ketika ada teman-teman lain yang juga bergerak di bidang ini, marilah kita sharing-sharing untuk mendapatkan komposisi yang benar-benar bagus untuk apa yang diharapkan sebagai
penunjang dalam produksi pertanian kita secara organik ya. Dan saya juga sampaikan bahwa kami di sini bukan hanya membuat produk lalu menjualnya, tapi kami juga menerima siapapun yang ingin memberi masukan untuk lebih bagus, siapapun teman-teman yang ingin membuat pupuk organik, baik padat, cair, dan agen hayatinya, kita siap untuk berbagi di sini. Sekian, terima kasih dari saya. Om Santi, 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 Om. Kami dari pengelola T4S Bali Organic Kultur, petani muda keren Bali. Kami punya misi untuk selalu cinta tanah dan air. Untuk itu kami melakukan kegiatan yang mengelola lingkungan dengan selalu menjaga kebersihan tanah dan air. Petani muda keren, 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 luar biasa.